Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian? Ya, semoga sehat selalu ya. Nah, ya, Sahroni, hey, hey, ya, Lek Sahroni, ya, Lek Sahroni, ya, diajak debat, ya, sama Salsa Erwin. Sampai saat ini Salsa Erwin gregetan, ya, gregetan untuk bertatap muka dengan Syahroni, ya, Syahroni. Ya, nih, ya, gimana, ya, lo berani nggak, ya, masa sekelas mantan, ya, DPR RI, ya, takut sama rakyat biasa, ya, itu. Ya, apa alasan lo? Itu jelaskan, ya. Apakah yang itu, ya, yang sudah viral itu apa, Bang? Ya, itu yang angkanya 6. Aduh, ya. Oke guys, ya, jangan lupa like dan subscribe. Oke, langsung tonton videonya. Ya, tapi Nah, ini guys, ya, Salsa Erwin ingin gulingkan Ahmad Syahroni. Waduh. Anda tantang di debat itu udah dipindahin ternyata. Pastilah. Udah Nah, bukan. ini mungkin saya aku mau sampaikan ya. Aku tidak akan berhenti bersuara sampai Tuh. orang ini keluar dari DPR. Dan aku akan usut apakah benar yang dia lakukan selama ini adalah jujur. Karena begini, Mbak, aku menantang dia debat itu secara profesional, Betul. dengan kontekstual, dengan terbuka di depan masyarakat gitu ya. Betul. Dan apa yang terjadi selanjutnya malah dia mau ngirim orang ke rumah dan itu dia akui sendiri loh. Dia bilang katanya, Waduh, guys. siapa yang mau intimidasi? Saya cuma mau main kok ke rumah. Anda diundang untuk mau main ke rumah saya dan itu kan ada buktinya dari mana dia dapat alamat saya. Kedua, kalau orang tidak diundang itu melanggar ada UUD-nya Mbak 167 ayat 1. Orang nggak bisa masuk pekarangan rumah orang kalau misalkan Waduh, nggak benar diundang. sekali, Dan Mbak. orang ini tadinya menjabati wakil komite Ketua. 3 yang wakil ketua komite 3 yang menduduki tentang hukum HAM, tapi udah dipindah katanya ya ini ya. Udah pindah ke komisi 1 kalau Komisi tidak salah satu. dan menjadi anggota Nah, komisi 1. baca. Tapi Anda tidak mau berhenti sampai di sini saja walaupun yang bersangkutan sudah dipindah. Karena setelah itu dia tahu, tiba-tiba dia tahu alamat kan, dan untungnya saya dikabarin sama orang, ada lah yang ngabarin saya kalau salah satu ajudannya unda-unduwe ke rumah saya di Pamulang. Setelah saya dikabarin itu langsung saya bikin reels dan saya bilang, sekali kamu berani mengintimidasi saya gulingkan kamu, karena saya bukan orang miskin, saya bukan orang lemah. Balik mereka, nggak jadi datang ke rumah gitu kan. Nah, Itu, guys, ya. setelah itu jadi kan gini loh, dan dia akui dia mau ke rumah saya, berarti kan ada dugaan nih ya, dia mau ngapain gitu. Dan terus kedua, di saat yang bersamaan, dugaan ya, tapi di saat yang bersamaan karena dia udah tahu alamat rumah saya, dugaannya dan ini kenyataan, muncul buzzer banyak banget di Threads dan X yang membuka KTP saya, ini doxing. Betul. Udah ada alamat, nama ibu, NIK dan segala macam, dan saya dituduh provokator, dituduh Waduh. aktivis LGBT dan lain sebagainya gitu kan. Dan ini kan maksudnya bener-bener yang loh, orang kok dikritisi secara kontekstual, diajak berdebat secara Betul. terbuka, kok begini mainnya gitu. Nah, karena dia sudah mau bermain secara profesional, kalau gitu mari kita mainkan. Betul, mainkan. Secara personal, mari kita mainkan. Mainkan. Kita lihat apakah selama ini dia bersih, apakah selama ini tidak ada masyarakat yang ditindas, dan saya udah dapat banyak buktinya dari masyarakat. Waduh, ya, udah banyak buktinya guys, ya. Klarifikasi sebelumnya yang Nah, ini lagi guys, ya. Parpol tidak tegas, ya. Kenapa tidak tegas, ya? diberikan oleh partai politik lumayan tidak tegas dalam kata-kata. Dengan kata-kata menonaktifkan itu nggak terlalu transparan dan nggak jelas apa betul, artinya. betul. Menonaktifkan di mana, apa fasilitas-fasilitas yang sudah hilang, sampai kapan dinonaktifkan, ataukah ini sama dengan dipecat dan lain dan sebagainya. Betul, ya. Jadi kita berharap karena kalian sudah merespon paling lama, semoga kalian datang dengan respon yang sangat tegas. Pecat Betul. sebagai anggota parlemen, pecat sebagai anggota parpol, diharamkan untuk pernah masuk lagi. Betul, ya, bukannya dinonaktifkan, ya, tapi harus dipecat dari segala-galanya. Ya, hei, dari segalanya. Ke anggota partai politik yang tegas, yang jelas, yang transparan, Betul. yang tidak dengan pidato-pidato normatif yang membuat Betul. masyarakat bertanya-tanya lagi apa ini artinya dinonaktifkan. Salam waras. Salam waras, Bang. Ya, ini Ahmad Syahroni, karir hancur, rumah hancur, ya.
Apakah ini karma, guys? Waduh. Ahmad Sahroni, anggota DPR RI dari Partai Nasdem, yang pada saat dulu saat itu ya mengeluarkan suatu statement tolol, ya, tolol yang hingga membuat masyarakat menjadi marah kepada Betul. dia, yang kemudian menggeruduk rumahnya dan juga menjarah rumahnya. Nah, kalau tidak percaya kita lihat VT-nya dulu ya. Bagi saya, kata tolol itu artinya pinter. Jadi kalau saya bilang orang tertolol di dunia, itu artinya orang terpinter. Nah, itu adalah VT ketika dia mengklarifikasi bahwa karena mengatakan tolol itulah ada orang terpintar, padahal dia dengan jelas-jelas mengatakan bahwa yang masyarakat yang tolol yang ingin membubarkan DPR ini. Betul. Nah, kemudian netizen ini mengulik sejarah dari Ahmad Sahroni ini hingga menjadi crazy rich. Karena Ahmad Sahroni ini dalam perjalanan hidupnya dia telah ditinggalkan oleh sang ayah dan dia dibesarkan oleh seorang ibu, seorang penjual nasi Padang ya di kawasan Tanjung Priuk. Dan perjalanan itu dia menjadi tukang semir dan segala macamnya. Kemudian dia menyatakan bahwa dia bisa menjadi crazy rich karena dia mempunyai seorang bos yang dia supiri. Nah, ada juga cerita bahwa benar dengan tidaknya bahwa seorang bos yang dia supiri itu adalah seorang jenderal yang berbisnis migas, minyak dan migas ya. Jadi dia mengisi di tempat-tempat tertentu dan hingga Sahroni ini. Nah, si Sahroni ini kabar burungnya itu mengawini, kawin ya. Jadi kawin sama sang bos tadi, seorang jenderal tadi. Tetapi anak dari sang jenderal ini mempunyai suatu kekurangan, dalam tanda kutip kekurangan. Entah itu kekurangan apakah mentalnya atau apa kekurangan fisiknya. Karena sampai sekarang ini belum terbuka di media ya. Jadi masyarakat ingin tahu ya silakan dibuka lah kalau yang benar. Nah, jadi tapi karma tapi ya si Ahmad Sahroni ini dengan kejamnya ketika sang jenderal ini meninggal. Sang mertua ini meninggal, dia menceraikan istrinya dari yang pertama dengan telah mendapatkan suatu privilege ya, apa itu ya, dia mendapatkan suatu permodalan yang diberikan oleh mertuanya, kemudian hubungan-hubungan untuk melakukan bisnisnya yang diperkenalkan oleh mertuanya hingga dia bisa menjalankan bisnis tersebut. Secara dipikir secara logika tidak mungkin seorang sopir itu bisa berhubungan dengan mafia gas, mafia minyak untuk mengisi minyak di mana-mana kalau tidak ada orang yang memperkenalkan, orang yang memberikan permodalan tersebut ya, secara finansial maupun hubungan kepada sesama rekan bisnisnya. Nah, tapi setelah dia menjadi sukses, dia meninggalkan orang yang telah menjadikan dia besar, menjadikan dia seorang crazy rich ya. Nah, bagi wanita-wanita dan juga banyak juga mengatakan bahwa ini adalah suatu karma bagi Ahmad Sahroni yang telah memperlakukan istri pertamanya ya, kalau benar dengan tidaknya. Nah, kalau PT ini sampai ke orang-orang yang mengetahui silakan dong di komen. Dan kalaupun sampai ke Ahmad Sahroni, saya menyatakan bahwa isu ini harus dijawab oleh Ahmad Sahroni benar dengan tidaknya, karena masyarakat akan terus mengulik apa yang telah Anda lakukan. Betul ya. Jadi bukan fitnah, tapi ini klarifikasi buat Ahmad Sahroni. Kalaupun pernyataan ini benar dan salah, tolong diklarifikasi ya. Ya, salam waras. Salam waras, Pak. Ya. Demo itu tidak harus anarkis. Betul ya, demo itu tidak harus anarkis. Jadi intinya demo silakan demo ya, tapi jangan anarkis ya. Jangan sampai merugikan diri sendiri, jangan sampai merugikan negara, jangan sampai merugikan rakyat biasa. Itu ya. Demo itu bisa dijalankan dengan damai dan berkelas. Contohnya ya di Sumatera Barat, mereka itu berdemo bukan seperti demonstrasi. Mereka memang benar-benar murni menyampaikan aspirasi, tidak merusak fasilitas umum ataupun fasilitas negara ya. Bahkan yang uniknya nih, demo di Sumatera Barat itu udah digelar seperti pasar kuliner dadakan ya. Demonstran belum datang nih, tapi itu para pedagang kaki lima udah gelar dagangannya dulu terlebih dahulu. Nah, di sini terlihat jelas perbedaannya. Mungkin di daerah-daerah yang demonstrasinya itu berujung chaos, mungkin komunikasi publik dari pejabat-pejabatnya itu tidak baik. Mungkin ada batasan antara masyarakat dan juga anggota DPR-nya. Berbeda dengan masyarakat. Masyarakat di Sumatera Barat ini santuy, guys, santuy. Bahkan rumah-rumah anggota DPR itu welcome menerima rakyatnya gitu. Betul. Jadi di segala lini, ya. Jadi demo ini bersih demo, guys ya, tidak ada yang menunggang ya, seperti ini ya. Damai demonya ya. Kalau yang kemarin
kemarin sampai bakar sini, bakar sana ya. Itu saya yakin ya, itu pasti ada yang menunggangi. Pasti itu guys ya. Entah itu dari siapa ya, saya nggak tahu itu. Kali ini ketika demo kemarin itu benar-benar damai. Anggota DPR-nya turun, Itu wakil gubernur guys pun ya, turun, kalau dan semuanya seperti ini kondusif, kan damai, enak sangat lihatnya ya. berkelas. Dan kemudian kalau seandainya demo ini chaos, pikirkan kerugian-kerugian fasilitas umum, fasilitas Betul. negara, dan juga ada beberapa mobil polisi dibakar. Kalian kira polisi itu nggak bakalan punya mobil lagi? Tidak. Fasilitas umum yang hancur, mobil polisi yang dibakar itu nanti keluar lagi anggarannya. Mereka jadi punya gedung Betul. baru, punya mobil baru, anggaran keluar lagi. Yang rugi siapa? Yang rugi masyarakat. Karena untuk membangun dan membeli kendaraan yang kalian bakar itu dari uang pajak rakyat juga. Ya, jadi itulah kemudian kenapa saya menyarankan berdemolah dengan damai, sampaikan aspirasi secara elegan. Betul. Dan untuk pejabat-pejabat daerah yang daerahnya chaos ketika demo, perbaiki komunikasi publik, jangan sombong ke rakyat, jadikan rakyat itu teman ya. dan rangkulah mereka. Saya Betul. berkeyakinan yang menyebabkan chaos ketika demonstrasi itu bukanlah mahasiswa ya, karena mahasiswa itu udah dikoordinir dengan baik oleh rektor-rektornya. Contohnya mahasiswa Universitas Negeri Padang dan Universitas Andalas itu dilepas dari kampus, dilepas untuk berangkat demo, jadi terkoordinir dengan baik, jelas siapa penanggung jawabnya ya. Jadi kalau sampai ada yang menjarah-jarah rumah orang, kenapa sampai menjarah? Kurang duit kah? Ini guys ya, Salsa Erwin tentang PDIP. Nonaktifkan Deddy Sitorus seusai sebut gaji DPR beda dari rakyat jelata. Ya itu. Hari ini kita udah melihat beberapa anggota yang pernah berlaku arogan dan menyakiti masyarakat sudah dinonaktifkan oleh partai masing-masing. Tapi sampai saat ini kita masih menunggu bagaimana dengan jawaban kalian terhadap anggota-anggota kalian yang pernah Ya beda guys ya, nonaktifkan sama dipecat itu beda ya. Kalau nonaktifkan ini masih punya kesempatan untuk kembali, kan seperti itu ya. Kalau dipecat ya pecat udah ya, pecat dari DPR RI pecat ya, dari parpol juga pecat ya, udah ya. Tolong jangan nonaktifkan ya, tolong pecat aja, oke? menghina rakyat. Terutama dan paling utama adalah juara dunia, manusia paling arogan sedunia yang tidak mau disamakan dengan rakyat jelata yang ngasih dia makan. Buat kalian yang Nah ini lagi guys ya, hentikan penjarahan dan perusakan. Aksi hari ini sudah melenceng dari tujuan awal. Betul ya, tujuan awal itu adalah demo DPR ya, demo DPR ya, tidak anarkis ya, tapi punya niat buruk untuk menunggangi demonstrasi dengan melakukan aksi perusakan, penjarahan, dan hal-hal buruk lainnya, sebaiknya kalian pikir ulang kembali deh. betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya.